Ya, Bapak yang menyunamikannya. Bapak yang menyunamikan. Islam adalah ajaran sesat. Adalah ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukma Hadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah Bapak Ibu sekalian, kami kembali kabarkan ya, kali ini saya akan membawakan sebuah video di mana menurut saya video ini sangat keterlaluan ya, dan perlu kita luruskan, kita berantas syubhatnya karena meremehkan Al-Quran ya, bahkan menduduki Al-Quran. Kalau Anda ya, ada yang menyerang Al-Quran, kitab suci kami, maka kami harus membela sebagai umat Islam ya. Seperti apa? Mari kita bahas dan tonton dulu videonya dari awal sampai akhir ya. Ada beberapa video. Video pertama mari kita tonton. Islam adalah ajaran sesat. Adalah ajaran sesat. Kalau agama benar, Islam itu benar, terus yang disembah itu apa? Mana Tuhannya? Mana Allahnya? Islam itu agama sesat. Allahnya nggak kelihatan, Tuhannya nggak kelihatan. Mana Allah? Tunjukkan pada saya. Itulah pertanyaan non-muslim ya. Nah, ini orang non-muslim yang selalu mempertanyakan mana Allah, mana Tuhan, tunjukkan pada saya. Ini pertanyaan muslim tadi. Baik, saya akan tunjukkan ya pada Anda ya dengan satu syarat. Saya akan menunjukkan pada Anda Allah, di mana Allah, tunjukkan pada saya dengan satu syarat ya. Anda jawab ya. Pertanyaan saya, Anda jawab sendiri pertanyaan saya di bawah kolom komentar ini sebelum saya tunjukkan pada Allah, pada Anda Allah seperti apa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya akal? Itu pertanyaan saya. Apakah Anda punya akal? Kalau Anda jawab, ya, jawaban Anda tidak punya akal, ya ngapain saya menjawab sesuatu ke orang yang tidak punya akal, ya? Nggak punya akal, ngapain saya jawab capek-capek, ya? Terus kalau Anda jawab saya punya akal, ya, baik. Kalau seperti itu saya akan tunjukkan pada Anda, ya. Kalau seperti itu, ya, Anda jawab misalkan saya punya akal, tolong tunjukkan pada saya, ya, akal itu, bentuk akal itu seperti apa? Bentuk akal pikiran itu seperti apa? Sampai hari kiamat ya, saya tunggu jawaban Anda. Kalau Anda sudah dapat tunjukkan bentuk akal itu seperti apa, tunjukkan pada saya ya, saya akan tunjukkan pada Anda juga Allah itu seperti apa. Baik, sepakat ya? Saya tunggu jawaban. Nah, baik ya ikhwah, ini orang-orang non-muslim selalu mempertanyakan, mengganggu agama Islam. Kalau agama kitab suci kita di otak-atik ya, kita harus membelanya. Orang-orang non-muslim selalu tidak mau menggunakan akal pikirannya, tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Padahal di kitab mereka sendiri, itu di Yohanes, ya, di Yohanes 5, nomor 37, itu itu dijelaskan bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah melihatnya. Jadi di kitab mereka ini sudah sangat jelas ya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Rupanya, mukanya, ya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Itu di Yesus sendiri mengatakan seperti itu, bahwa tidak dapat menunjukkan bentuk badannya, rupanya. Ini sudah sangat jelas ya. Namun, kalau kita kembali ke perjanjian lama juga, ini kita bicara sedikit tentang kitab mereka ya. Perjanjian lama, Keluaran 33, itu nomor 20. Di situ wajah Tuhan tidak dapat dilihat. Kalau ada yang melihat, maka dia akan mati. Ya. Jadi, ini orang selalu menyerang agama Islam, padahal di kitab mereka sendiri ya tidak bisa melihat. Dijelaskan bahwa tidak bisa melihat Tuhan. Ya, saya tidak tidak yakin bahwa orang ini membaca kitabnya dengan baik, bahwa di kitab mereka juga disebutkan bahwa Tuhan, kita tidak dapat melihat Tuhan mereka sendiri dengan wajah mereka ya. Saya
Baik, kali ini saya tidak akan membacakan dalil karena ini orang non-muslim ya. Dia tidak akan percaya juga dengan dalil Al-Quran, Sunnah, Hadis dan sebagainya. Jadi di sini kita pakai logika saja. Baik, mari kita lanjutkan seperti apa orang ini. Cuma menyembah Ka'bah itu kan sebuah bangunan aja itu. Terus katanya Allah punya nabi, punya rasul, terus mengajarkan kita untuk menyembah kepada Allah dan untuk mematuhi perintahnya dan menuruti segala perintahnya dan mengikuti larang-larangannya. Islam menyembah Ka'bah. Ini pertanyaan besar ya. Islam menyembah Ka'bah yang benar saja. Sebenarnya inilah tuduhan yang sudah sangat lama, kemudian basi ya. Coba tunjukkan pada saya di Al-Quran ataupun di hadis ataupun kitab suci lainnya di luar agama Islam ya. Tunjukkan pada saya bahwa umat Islam itu diperintahkan untuk menyembah Ka'bah, menyembah batu Hajar Aswad, batu hitam. Ini saya tunggu sampai kiamat juga ya jawaban Anda. Baik, saya luruskan ya, sebagai orang yang pernah belajar agama Islam ya di pesantren, saya luruskan bahwa kalau perintah menyembah Ka'bah, batu hitam yang ada batu hitamnya itu, ini tidak ada sama sekali perintahnya. Sama sekali tidak ada. Ini adalah sebuah fitnah. Tapi kita dalam Islam itu disuruh menghadap kiblat, wajah kita ini hadapkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di Mekah pada saat melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu, yaitu ke Masjidil Haram ya. Ka'bah itu terletak di Masjidil Haram, maka kita disunahkan menghadap ke sana apabila melaksanakan sholat. Ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran, perintahnya. Mari kita buka sama-sama dalam surah Al-Baqarah ayat 150 ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun engkau berada atau keluar wahai Nabi Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram yang terdapat di mana di situ terdapat Ka'bah dan batu hitam Hajar Aswad. Jadi sangat jelas ya. Ini jadi sudah jelas sekali ya bahwa di situ kalimatnya adalah menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah, bukan menyembah. Jadi ini tuduhan yang sangat lama tadi, fitnahan. Jadi ini adalah fitnah, sudah sangat jelas. Logikanya seperti ini, kalau kita menghadap raja, apakah kita menyembah raja? Tidak kan, tidak menyembah raja, tapi kita hanya menghadap. Jadi sebenarnya menyembah batu Ka'bah ini, yang tuduhan tadi itu sudah sangat jelas kita bantah, itu adalah sebuah fitnahan. Baik, kita lanjut lagi, kira-kira orang ini ngomong apa lagi? Terus Nabi Muhammad itu siapa itu? Siapa? Kan sama-sama manusia juga itu. Nabi Muhammad kok bisa mati? Nabi Muhammad kok bisa tewas? Masuk akal nggak? Lah, Anda mempertanyakan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad seperti kita. Anda harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang beliau wafat juga. Ya, seperti kita. Wajarlah beliau meninggal dunia. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, dalam surah Al-Imran ayat 144 itu dijelaskan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Tiadalah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang rasul. Rasul itu artinya utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, ya. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini sudah ada nabi-nabi sebelumnya dan semuanya wafat karena mereka adalah manusia. Coba pakai akal pikiran, pakai logika ya. Pikirkan kalau misalkan Tuhan itu mati, meninggal dunia. Siapa yang akan mengatur dunia ini, ya? Tapi kalau Anda yang Tuhankan itu mati, Tuhan Anda mati, mohon maaf ya. Saya bilang Anda kurang ajar ya. Karena Tuhan itu menurut saya nggak bisa mati. Baik, mari kita lanjutkan. Kira-kira orang ini ngomong apa lagi? Terus katanya Al-Quran itu ayat yang benar. Diajarkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling jujur, paling taat beribadah. Terus Allah yang punya segalanya. Tapi mana buktinya? Mana? Itu ajaran gendeng itu.
Al-Quran itu pembohong semuanya, Nabi Muhammad pembohong itu sudah tewas beribu-ribu tahun yang lalu itu. Masa kiai, ulama, ustadz menuruti aja penipuan agama Islam itu? Anjing. Lah, kan Yesus juga tewas. Yesus juga meninggal dunia, mati. Malah lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Yang Anda tuhankan juga mati. Ya, saya heran ya. Saya kadang-kadang heran kepada orang yang non-muslim ini. Saya nggak tahu maksud orang ini apa. Mau menyerang agama Islam, apa menista agama Islam. Ya, apakah menista apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau dilaporkan orang seperti ini bisa dipenjara ya. Karena menista agama, menfitnah Nabi Muhammad SAW. Kalau dilaporkan, maka bisa ditangkap seperti orang di bawah ini ya. Ini ada sebuah video dia menista Al-Quran, menduduki Al-Quran lalu ditangkap ya. Baik, mari kita simak sama-sama. Ya, Bapak yang menyunamikannya? Bapak yang menyunamkan. Ya Allah, astagfirullah, enggak boleh. Enggak boleh itu. Pak, itu Quran. Itu Quran enggak boleh, enggak boleh, Pak. Itu gitu. Itu Quran enggak boleh. Itu Quran enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Bawa itu enggak boleh. Enggak boleh. Biarin saya yang punya urusan. Dibongkar salah jelmaan aku di sini. Bapak yang menyunamkan. Ya Allah. Bapak yang menyunamkan. Ya Allah. Bapak yang menyunamkan. Ya Allah. Si Akang mah kumaha mana mah dibere hati teh. Mana dibere hati teh ke heads ya. Enggak salah tuh bener. Ngadiukan suran. Ngadiukan suran mah salah mana. Mau masjid ibadah. Baik, lucu sekali ya ketika orang-orang seperti ini membuat video menista agama, bahkan ada yang memfitnah Rasulullah SAW. Yang terakhir tadi videonya menduduki Al-Quran dengan cara itu sebuah penistaan. Dia berani menduduki Al-Quran, gagah perkasa. Tapi setelah ditangkap mewek ya seperti itu. Baik, kita semua harus hati-hati ya dalam artian boleh berkomentar tapi dalam batas tertentu ya. Baik, sekian seperti itu. Jangan saling mengejek, jangan saling memfitnah. Kita sudah punya kepercayaan masing-masing. Kalau Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.